warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah organisasi yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang inovatif yang dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing perusahaan tersebut. Di sini dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk berinovasi pada produk dan layanan, tetapi juga perkembangan sumber daya manusia. Salah satunya faktor utamanya itu keberhasilan perusahaan adalah bagaimana mereka mengembangkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang inovatif. Saya akan mengambil contoh sebuah organisasi yang berhasil dalam mengimplementasikan pelatihan inovatif serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja dan daya saing perusahaan. Di sini organisasi yang akan saya bahas adalah Google atau Alphabet Inc. Salah satu perusahaan teknologi global yang dikenal tidak hanya karena produknya, tetapi juga karena sistem pengembangan karyawan yang inovatif. Google memiliki karakteristik. Yang pertama itu karyawan berasal dari berbagai latar belakang. Yang kedua, lingkungan kerja yang sangat dinamis. Kemudian teknologi perusahaan dengan cepat. Teknologi perubahan perusahaan yang dengan cepat. Yang keempat itu kompetensi karyawan harus terus diperbarui. Kondisi ini membuat Google menyadari bahwa pelatihan konvensional saja tidak cukup untuk para karyawan. Mereka membutuhkan pendekatan baru dalam pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan inovatif. Yang pertama itu konsep pelatihan inovatif di Google. Google mengembangkan konsep pelatihan berbasis misalnya continuous learning, di mana pelajaran menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Beberapa inovasi utama pelatihan di Google itu yang pertama, learning by doing, atau Google mendorong karyawan untuk belajar langsung melalui proyek nyata, bukan hanya melalui kelas teori. Contohnya, karyawan diberi tantangan proyek lintas tim. Dan yang kedua, pelajaran terjadi melalui pengalaman langsung. Ketiga, kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Kemudian yang kedua, program 20 perfect time. Salah satu inovasi terkenal Google adalah program 20 perfect time, di mana karyawan diperbolehkan menggunakan 20% waktu kerjanya untuk mengembangkan ide atau proyek di luar tugas utama. Manfaatnya, yang pertama itu manfaatnya melatih kreativitas, yang kedua mengembangkan keterampilan baru, yang ketiga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Kemudian yang berikutnya itu ada mentoring dan knowledge sharing. Google juga menerapkan sistem mentoring serta berbagai pengetahuan antara karyawan. Contohnya, karyawan senior membimbing junior, kemudian forum internal untuk berbagai pengetahuan, yang ketiga pelatihan peer to peer. Lanjut, pelatihan digital personal learning path. Di setiap karyawan memiliki jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing. Pelatihan meliputi itu yang pertama, misalnya platform e-learning internal, kedua pelatihan teknis dan soft skill, ketiga evaluasi kompetensi secara berkala. Dampak dari inovasi terhadap kinerja tersebut dan daya saing ini, dampak yang pertama itu
yang utamanya kepada kinerja karyawan. Dalam inovasi pelatihan ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja karyawan. Mengapa seperti itu? Karena yang berdampak yang pertama itu produktivitas meningkat, yang kedua karyawan lebih adaptif terhadap perubahan, kemudian kualitas keputusan dan problem solving lebih baik, kemudian tingkat kesalahan kerja menurun. Karyawan tidak hanya bekerja mengikuti SOP, tetapi juga memahami alasan dan tujuan di balik pekerjaannya. Kemudian dampak terhadap saing perusahaan. Selain kinerja individu, inovasi pelatihan juga memperkuat daya saing perusahaan. Dampak terhadap perusahaan ini, yang pertama itu inovasi produk dan layanan lebih cepat. Yang kedua, perusahaan lebih unggul dibandingkan kompetitor. Yang ketiga itu employer branding meningkat. Keempat, tingkat turnover karena karyawan lebih rendah. Banyak produk sukses Google seperti Gmail dan Google New lahir dari budaya pelatihan dan kreativitas ini. Di sini saya akan menyimpulkan dari contoh organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan yang inovatif bukan sekedar biaya, tetapi investasi jangka panjang. Mengapa seperti itu? Di sini saya dapat simpulkan bahwa pelatihan inovatif meningkatkan kompetensi karyawan, kemudian kinerja individu dan tim menjadi lebih optimal, kemudian yang ketiga perusahaan lebih adaptif dan kompetitif. Dan yang terakhir itu budaya belajar mendorong inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang ingin bertahan dan unggul biasanya di era global sekarang itu harus berani berinvestasi pada sumber daya manusianya melalui program pelatihan dan pengembangan yang kreatif dan berkelanjutan. Oke, terima kasih, demikian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.